Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Laksono Yudhoatmojo dari Prodi S1 Sistem Informasi 2018B dengan NIM 18051214049. Nah, di sini saya akan memberikan resum tentang kerangka keamanan informasi. Langsung saja, tujuan dari kerangka keamanan informasi ini yaitu adalah memastikan bahwa mekanisme kontrol yang tepat tersedia untuk secara efektif mengelola jaminan informasi di seluruh perusahaan. Nah, di sini kita akan menetapkan struktur organisasi untuk mengelola jaminan informasi dan memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa persyaratan jaminan perusahaan dipahami dan tanggung jawab dialokasikan secara tepat di seluruh perusahaan untuk mencapai tujuan ini. Nah, kemudian harus ada sumber daya yang didominasikan dalam organisasi yang dimiliki, terutama tanggung jawab ya. Kemudian pengelolaan masalah jaminan informasi sehari-hari. Nah, untuk memastikannya bahwa praktik jaminan informasi ini yang baik, kita harus mengefektifkan seluruh perusahaan dan semua aktivitas jaminan dikoordinasikan. Nah, peran tersebut akan disebut sebagai manajer keamanan informasi. Nah, bagaimana peran ini disusun akan sangat bergantung pada ukuran dan budaya organisasi. Yang pertama itu adalah mengkoordinasikan aktivitas jaminan informasi di seluruh perusahaan. Kemudian keamanan, kemudian berkomunikasi dengan pengguna sehingga mereka memahami tanggung jawab jaminan informasi mereka dan menyadari potensi ancaman terhadap perusahaan. Kemudian memantau efektivitas pengaturan jaminan perusahaan, melaporkan keefektifan pengaturan asuransi kepada manajemen senior, dan menyarankan perbaikan. Dan memberikan nasihat ahli tentang masalah jaminan informasi kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya pertukaran informasi yang baik dan praktik penjaminannya. Nah, kemudian penempatan dalam struktur perusahaan. Nah, hal ini berguna untuk sebuah organisasi. Biasanya akan bergantung pada struktur, persyaratan khusus, dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada aturan pasti yang pasti tentang di mana peran tersebut harus ditempatkan secara spesifik dan bagaimana mereka harus diatur atau apa ruang lingkupnya. Di beberapa perusahaan, fungsi jaminan informasi terletak di dalam area kepatuhan perusahaan. Hal ini sangat umum terjadi di perusahaan atau industri yang memiliki kebudayaan kepatuhan yang kuat seperti perbankan atau manufaktur. Nah, di perusahaan lain, fungsi tersebut didasarkan pada kelompok teknologi informasi, karena banyak kontrol yang melindungi perusahaan bergantung pada teknologi komputer. Kemudian tanggung jawab dewan atau direktur. Di sini seorang individu senior dalam organisasi harus diberi tanggung jawab keseluruhan untuk melindungi jaminan aset informasi perusahaan. Dan gunanya yaitu untuk bertanggung jawab secara formal. Kemudian peran ini harus dilakukan oleh anggota dewan atau yang setara untuk menunjukkan komitmen manajemen perusahaan terhadap jaminan informasi. Nah, di beberapa organisasi contohnya adalah KISO yang merupakan anggota dewan. Kemudian berikut beberapa tanggung jawab utama mereka, yaitu memberikan satu titik akuntabilitas untuk jaminan informasi. Yang kedua itu memastikan bahwa tujuan jaminan diidentifikasi dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga memastikan bahwa sumber jaminan yang memadai tersebut harus tersedia dan melindungi perusahaan. Kemudian yang keempat adalah jawab jaminan khusus di seluruh perusahaan. Dan yang terakhir memberikan arahan yang jelas, komitmen, dan dukungan yang terlihat untuk inisiatif jaminan. Misalnya, dengan menyetujui dan memberikan persetujuan untuk kebijakan keamanan tingkat tinggi, strategi, dan arsitektur yang diperlukan. Nah, kelompok kerja ini sering disebut dengan steering committee atau forum keamanan. Hal ini tentunya harus terdiri dari individu-individu dari perusahaan yang merupakan pemangku kepentingan atau yang membutuhkan jaminan yang baik, guna memberikan tanggung jawab untuk memastikan pengaturan jaminan ini tepat untuk diterapkan pada perusahaan. Nah, keanggotaan harus mencakup satu atau lebih manajer lini bisnis atau LOB. Nah, kemudian
Grup harus bertemu secara teratur untuk memastikan bahwa pelindungan informasi organisasi dikelola secara efektif dengan cara memastikan bahwa jaminan disertakan dalam keseluruhan aktivitas perencanaan perusahaan, menyetujui dan memprioritaskan aktivitas peningkatan jaminan, asuransi dan perubahan ancaman, terus menyetujui kebijakan, standar dan prosedur yang berkaitan dengan jaminan informasi. Kemudian bertindak sebagai penginjil untuk jaminan dalam organisasi. Kemudian tanggung jawab di seluruh organisasi. Di sini untuk mencapai jaminan tersebut, kita membutuhkan kerjasama tim dan berbagai keterampilan, mulai dari manajerial hingga teknis dan administratif. Nah, di sini akan ada uraian tugas atau kerangka acuan mereka harus mencakup, yaitu ruang lingkup tanggung jawab, kemudian proses yang harus mereka ikuti, kemudian prosedur yang harus mereka lakukan untuk melaporkan dan menangani setiap pelanggaran keamanan yang mereka temukan. Kemudian memahami kendala kerahasiaan, apa yang harus terjadi jika mereka meninggalkan organisasi, dan apa yang terjadi jika mereka melanggar syarat dan ketentuan yang disepakati di dalam sebuah perusahaan. Nah, tanggung jawab ini harus mencerminkan kebijakan jaminan informasi perusahaan dengan undang-undang saat ini. Mereka harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap mutakhir, relevan, dan dilengkapi dengan panduan tambahan sebagai diperlukannya. Nah, banyak perusahaan memiliki koordinator keamanan lokal yang menjadi mata dan telinga di tingkat lokal mereka. Mereka juga memastikan bahwa kebijakan keamanan diikuti dan apapun kerentanan atau pelanggaran keamanan yang telah diidentifikasi. Nah, siapapun yang memiliki akses ke aset informasi organisasi akan memiliki tingkat tanggung jawab pribadi atas jaminannya dan penting untuk diketahui dan dipahami oleh perusahaan. Kemudian di sini ada persyaratan hukum, peraturan, dan nasihat. Di sini ada dua faktor eksternal dan internal. Yang pertama eksternalnya yaitu adalah dapat mempengaruhi bagaimana jaminan informasi perusahaan harus dikelola, dan persyaratan ini perlu dipahami sehingga pengendalian jaminan yang tepat dapat diadopsi untuk memungkinkan bisnis memenuhi tanggung jawabnya. Persyaratan dapat timbul dari berbagai organisasi seperti polisi, perusahaan utilitas, pemerintah, badan pengatur perdagangan, atau pemasok telekomunikasi. Yang selanjutnya adalah penyedia nasihat dan keahlian keamanan informasi spesialis. Mereka ini akan terlibat dalam fungsi keamanan dan harus memberikan nasihat dan keahlian informasi yang berkaitan dengan keamanan spesialis kepada perusahaan. Kemudian, pengetahuan terkini tentang hal-hal jaminan informasi harus dipertahankan pada topik-topik seperti kesadaran tren industri, perubahan terhadap ancaman, serta perkembangan teknologi terkini. Jadi tetap harus update terhadap teknologi. Kemudian ada menciptakan budaya praktik keamanan informasi yang baik, di mana jaminan informasi membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari setiap orang yang memiliki akses ke informasi perusahaan, dan melibatkan semua orang dalam proses jaminan akan membantu mengembangkan budaya praktik keamanan informasi yang baik. Kemudian di sini ada kebijakan organisasi, standar prosedur. Yang pertama adalah mengembangkan dan menulis juga mendapatkan komitmen terhadap kebijakan keamanan, di mana satu orang senior dalam organisasi harus diberi tanggung jawab keseluruhan untuk melindungi jaminan atau aset informasi organisasi atau perusahaan. Mereka harus bertanggung jawab secara formal untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang sesuai diterapkan di seluruh bisnis. Kemudian di sini ada mengembangkan kebijakan standar, pedoman dan prosedur operasi. Nah, di sini seringkali terjadi kebingungan mengenai definisi kebijakan, standar, dan prosedur tersebut. Nah, sasaran organisasi di area tertentu dan pendekatan umum untuk mencapainya. Meskipun harus ditinjau secara panduan, rinci, dan spesifik, kebijakan mungkin mengatakan bahwa setiap pengguna bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara sandi sistem mereka, meskipun tidak disebutkan secara tepat bagaimana cara melakukannya. Kepatuhan terhadap kebijakan adalah wajib. Kemudian di sini kita akan memberi kebijakan keamanan. Ini harus berisi pernyataan tentang, yang pertama adalah bagaimana perusahaan akan mengelola jaminan informasi, dan yang kedua adalah perlindungan aset informasi sesuai dengan kekritisannya.
Yang ketiga, kebutuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan. Keempat, cara di mana pengguna akan diberitahu tentang masalah jaminan informasi dan proses untuk menangani pelanggaran kebijakan dan dugaan kelemahan jaminan. Dan yang terakhir adalah fakta bahwa kebijakan ini mendapat dukungan dari Dewan dan Kepala Eksekutif. Nah, di sini akan ada keseimbangan antara pengendalian fisik dan prosedural dan teknis. Di mana pengendalian fisik ini mereka masing-masing memiliki keterbatasan dan ada kalanya mereka sebagai pengguna tidak sesuai. Mungkin penerapannya akan terlalu rumit atau mahal mengingat nilai informasi yang dirasakan dan risiko yang terkait sangatlah tidak sebanding. Nah, pengguna perlu mengakses sistem informasi untuk melaksanakan tugas mereka, dan ini pasti menimbulkan tingkat risiko pada informasi tersebut. Ada juga kode praktik penggunaan hacker, di mana pengembangan kebijakan keamanan tingkat tinggi harus didukung oleh kode praktik pengguna akhir atau kebijakan penggunaan yang dapat diterima yang menyediakan cara yang mudah diakses untuk mengkomunikasikan persyaratan kepada pengguna akhir. Kemudian di sini ada elemen yang mungkin termasuk dalam kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu memastikan bahwa kata sandi dan PIN pengguna dilindungi dengan tepat dan tidak dikompromikan dan diubah pada interval yang ditentukan. Kemudian memastikan bahwa pengguna hanya mengakses informasi, fasilitas atau peralatan yang mereka miliki otoritas. Kemudian yang ketiga adalah workstation tanpa pengawasan, kemudian mengunci dokumentasi dan media sensitif saat tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah pengguna perangkat pribadi seperti smartphone memastikan bahwa semua insiden keamanan dilaporkan. Berikut konsekuensi pelanggaran kebijakan. Siapapun yang mengakses aset informasi perusahaan perlu mengetahui dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam kebijakan, status standar atau prosedur. Pelanggaran kebijakan dapat dalam kasus yang parah menyebabkan proses disipliner karyawan dihasut, pemutusan kontrak pemasok, atau kebutuhan untuk melaporkan perilaku tersebut ke lembaga penegak hukum yang sesuai. Oleh karena itu, aturan dan proses perlu dipahami, disepakati, dan diberlakukan di dalam organisasi sebelum pelanggaran mungkin perlu ditangani. Tentu sangat penting untuk melibatkan Departemen SDM dan hukum dalam pengembangan kebijakan tersebut, guna memastikan tindakan yang diusulkan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan serta undang-undang nasional terkait lainnya. Berikut tata kelola keamanan informasi. Ada peningkatan jumlah undang-undang dan peraturan yang mengharuskan manajemen senior untuk memastikan bahwa kontrol yang memadai tersedia untuk melindungi aset informasi perusahaan. Kemudian, review evaluasi dan revisi kebijakan keamanan. Proses tinjauan manajemen harus ditetapkan untuk memastikan bahwa tinjauan kebijakan dilakukan secara terorganisir dan tepat waktu. Kemudian di sini ada tinjauan tersebut harus fokus pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Yang pertama adalah perubahan teknologi, proses, organisasi, ketersediaan sumber daya, atau praktik kerja. Yang kedua adalah perubahan pada persyaratan kontrak, peraturan atau hukum, atau perubahan ancaman dan kerentanan. Kemudian yang terakhir adalah temuan dan rekomendasi baik dari insiden atau pelanggaran jaminan sebelumnya, atau jika terdapat bukti ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Dan ada audit dan ulasan keamanan, di mana audit dan tinjauan memberikan kesempatan yang baik untuk memahami seberapa baik segala sesuatu bekerja dalam perusahaan, dan mereka harus memberikan informasi berharga kepada manajemen senior tentang jaminan lingkungan mereka. Nah, program audit dan tinjauan jaminan informasi harus diperkenalkan oleh manajemen senior. Ruang lingkup dan penyampaian tinjauan harus disetujui oleh manajemen senior dan pemilik area. Hak akses ke sistem atau aset informasi bagi mereka yang melakukan audit dan peninjauan harus dibatasi hanya pada apa yang diperlukan atas dasar kebutuhan untuk tahu. Ini harus dipantau dan dicatat untuk membuat jejak referensi mereka. Kemudian di sini ada kegiatan memeriksa kepatuhan dengan kebijakan keamanan, di mana pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan prosedur keamanan.
Melakukan pemeriksaan kepatuhan membantu mengidentifikasi apakah pengendalian masih memadai dan relevan. Nah, perlu adanya melaporkan status kepatuhan. Industri keuangan memiliki sejarah regulasi yang panjang, dan sebagai besar bursa saham memiliki kontrol regulasi sendiri untuk mencegah malpraktik keuangan. Jenis strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan jaminan informasi mereka akan bergantung pada selera risiko organisasi dan persyaratan eksternal yang ditempatkan pada mereka. Nah, di sini ada manajemen senior dan badan pengatur. Untuk melakukannya, berikut jenis informasi yang perlu disediakan. Yang pertama, yaitu penilaian risiko tingkat tinggi untuk perusahaan dan untuk sistem dan layanan penting. Yang kedua adalah daftar risiko yang menunjukkan bagaimana risiko yang teridentifikasi akan dikelola. Yang ketiga adalah seperangkat kebijakan keamanan terbaru dengan proses peninjauan daftar dispensasi dari kebijakan keamanan. Dan yang selanjutnya yaitu hasil dari tinjauan jaminan dan pengujian keamanan dan tinjauan kepatuhan. Dan yang terakhir adalah laporan dari pelanggaran jaminan atau insiden yang berencana untuk mengatasi kelemahan kepatuhan. Kemudian di sini ada pelaksanaan keamanan informasi, di mana program jaminan informasi memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan jaminannya. Hal ini dapat membantu mengembangkan pemahaman umum tentang risiko informasi dan memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan juga fokus pada penerapan pengendalian yang menangani risiko yang paling penting. Nah, di sini ada perencanaan guna memastikan implementasi program yang efektif. Dengan adanya perencanaan ini, yang baik dan benar tentunya, implementasi program jaminan informasi yang berhasil dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk mendapatkan dukungan dari manajemen senior dan pemangku kepentingan utama dan untuk menunjukkan bagaimana program jaminan membantu mengurangi risiko dalam perusahaan. Kemudian, program keamanan informasi sebagai manfaat positif. Program jaminan informasi harus dilihat sebagai memberikan manfaat positif bagi perusahaan, yaitu dengan mengelola risiko informasi dapat membawa manfaat nyata dalam hal stabilitas sistem informasi yang lebih baik dan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi sensitif. Kemudian ada arsitektur dan strategi keamanan, di mana hal ini adalah rencana untuk mengambil fungsi jaminan dalam suatu organisasi dari kenyataan di mana sekarang dengan segala masalah dan isunya, kemudian ke keadaan yang lebih baik di masa depan. Kemudian kebutuhan untuk menghubungkan dengan perencanaan bisnis dan manajemen risiko serta proses audit. Tujuannya yaitu dari program ini jaminan informasi harus mengurangi risiko informasi dalam perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui di seluruh bagian ini, proses perencanaan dan implementasi jaminan informasi tidak boleh bekerja sama secara terpisah. Nah, kemudian pengelolaan keamanan insiden, yaitu tidak peduli seberapa hati-hati Anda dalam menjalankan bisnis organisasi sehari-hari dan terlepas dari sejauh mana kontrol jaminan yang diterapkan, insiden keamanan dapat terjadi. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Oleh sebab itu, kita perlu adanya pelaporan, pencatatan, dan manajemen insiden keamanan. Nah, biasanya ada 5 fase dalam pengelolaan insiden. Yang pertama adalah pelaporan, kemudian penyelidikan, penilaian, tindakan perbaikan, dan ulasan dari sebuah insiden. Nah, prosedur tim penanggulangan insiden. Idealnya, satu orang atau lebih harus ditunjuk sebagai pencatat. Nah, tugas mereka bukanlah terlibat secara langsung, tetapi mengamati dan mencatat semua detail kejadian di buku catatan untuk referensi nanti ini. Nah, perlunya tautan ke sistem manajemen insiden perusahaan. Organisasi besar mungkin akan memiliki infrastruktur untuk mendukung IRT. Seringkali ada fungsi terpusat dengan akses ke sumber daya dan keahlian untuk membantu menangani insiden tersebut. Prosedur dan daftar kontak terbaru dapat dipublikasikan di internet atau portal informasi. Kemudian, sini ada pelindungan data pribadi.
di mana undang-undang privasi ada untuk melindungi hak-hak individu. Sebagian besar organisasi menyimpan dan memproses informasi tentang orang-orang seperti informasi karyawan, pelanggan. Ya, baik, saya lanjutkan karena tadi habis saya masih mati. Kemudian ada masalah ketenagakerjaan dan hak karyawan. Ada konsep umum penyalahgunaan komputer, di mana undang-undang ini telah mengalami beberapa kali amandemen. Penyalahgunaan komputer dapat meliputi yang pertama adalah akses ilegal atau hacking ke sistem komputer, penyadapan, dan hal itu ilegal ya. Kemudian gangguan dengan informasi ke sistem, penipuan dan pemalsuan terkait komputer, pelanggaran komersial hak cipta, atau mengunduh materi ilegal seperti pornografi anak, memperdagangkan sandi, dan tanda tangan digital dan kunci enkripsi. Kemudian persyaratan untuk penyimpanan catatan. Dokumen atau catatan tertentu perlu disimpan oleh organisasi untuk tujuan hukum atau peraturan untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada hak kekayaan intelektual, di mana setiap individual dan perusahaan menginvestasikan banyak waktu, uang, dan upaya dalam menciptakan karya, produk, metodologi, dan ide orisinil. Kemudian ada pengamanan kontrak, di mana saat mengembangkan kontrak dengan pihak ketiga, penting untuk memastikan bahwa Anda menerapkan kontrol untuk melindungi aset informasi perusahaan ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada pengumpulan bukti yang bisa diterima. Ada sejumlah aturan dan proses yang perlu diikuti saat pengumpulan bukti agar dapat memenuhi kriteria. Dan hal ini digunakan untuk di pengadilan nantinya dan dijelaskan sebagai bukti yang dapat diterima. Kemudian mengamankan tanda tangan digital. Secara tradisional, tanda tangan tulisan tangan pada dokumen hasil membuktikan siapa yang menandatanganinya dan setiap perubahan dapat dideteksi. Kemudian ada pembatasan pembelian, penggunaan, dan pergerakan teknologi kriptografi, di mana kriptografi ini adalah alat yang ampuh untuk melindungi privasi yang dapat digunakan oleh bisnis, pemerintah, penjahat, dan individu untuk melindungi informasi rahasia. Kemudian ada standar dan prosedur keamanan, di mana standar berdampak pada banyak aspek kehidupan kita sehari-hari dan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan aman, handal, dan efisien. Baik, berikut hasil resume saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.